Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adib Rifki. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar satu, yaitu tentang Dewan Sengketa Konstruksi. Dewan Sengketa Konstruksi yang selanjutnya disebut Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Dewan Sengketa dibentuk merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi. Dewan Sengketa dibentuk melalui perjanjian kerja Dewan Sengketa. Jumlah anggota Dewan Sengketa berjumlah gasal paling banyak 3 orang. Masa kerja Dewan Sengketa selama masa kontrak sampai dengan anggota Dewan Sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa. Untuk selanjutnya yaitu peran Dewan Sengketa. Yang pertama, penghindaran sengketa atau peran proaktif. Papan perselisihan dapat ditunjuk sebelum perselisihan terjadi. Sebagai contoh, di awal proyek konstruksi atau di tengahnya sebagai mekanisme pencegahan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan proyek tanpa hambatan. Papan sengketa seperti itu sering disebut sebagai papan berdiri. Pada dasarnya menjadi bagian dari tim proyek. Mereka dapat melakukan kunjungan rutin di situs dan biasanya memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk masalah yang sulit atau kontroversial, mengikuti pendekatan langsung sebelum para pihak menjadi terpolarisasi dalam pandangan mereka. Yang kedua yaitu resolusi sengketa atau peran responsif. Papan perselisihan juga dapat dirumuskan setelah perselisihan muncul untuk memberikan solusi yang memuaskan kepada pihak yang berselisih tentang bagaimana masalah yang dipermasalahkan harus diselesaikan. Untuk yang selanjutnya, tugas dan kegiatannya. Yang pertama, mencegah perselisihan para pihak, menyelesaikan perselisihan melalui pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan, dan yang terakhir, menyelesaikan sengketa melalui rumusan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa. Untuk tata kerja Dewan Sengketa, mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui A. Penelaahan dokumen. Penelaahan dokumen dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan selama masa berlakunya perjanjian kerja Dewan Sengketa. Penelaahan ini dilakukan terhadap salinan dokumen yang ada sesuai dengan kontrak, kemajuan pelaksanaan kontrak, dan kebutuhan Dewan Sengketa. B. Kunjungan lapangan. Yang- Untuk yang pertama, kunjungan lapangan berkala dengan ketentuan. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa. Yang kedua, dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapat data dukung yang dibutuhkan dari pengguna jasa dan penyedia. Yang ketiga, dihadiri pengguna jasa dan penyedia. Untuk yang selanjutnya, kunjungan lapangan insidental dengan ketentuan. Yang pertama, dilaksanakan dengan hal dibutuhkan oleh Dewan Sengketa. Untuk yang setelahnya dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari pengguna jasa dan penyedia. Yang ketiga, dihadiri pengguna jasa dan penyedia. Untuk persyaratan Dewan Sengketa, yaitu warga negara harus berwarga negara Indonesia, fasih dalam bahasa yang ditetapkan dalam kontrak dan perjanjian kerja Dewan Sengketa,
tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pengguna jasa dan penyedia, dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dibutuhkan terdiri atas yang pertama memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual, yang kedua memiliki pemahaman dalam interpretasi kontrak dan regulasi, yang ketiga memiliki pengalaman dan atau pemahaman aspek keteknisan pekerjaan sesuai kontrak. Pengertiannya selain kualifikasi di atas, pengguna jasa dan penyedia dapat menentukan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan karakteristik pekerjaan. Penentuan kualifikasi dilakukan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa sebelum penandatanganan kontrak. Anggota Dewan Sengketa harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, tidak memihak dan tidak tergantung pada pengguna jasa dan penyedia. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan selama masa kerja di Dewan Sengketa. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan informasi yang didapatkan selama masa kerja di Dewan Sengketa, kecuali informasi yang dapat dibuka pada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tidak menggunakan informasi yang didapatkan selama masa kerja di Dewan Sengketa selain untuk kepentingan Dewan Sengketa, melakukan kegiatannya dengan efisien, cepat, teratur, dan imparsial, serta menjunjung tinggi kejujuran, integritas, keadilan, dan tidak bias. Yang keenam, tidak melakukan komunikasi kepada pengguna jasa dan penyedia selain yang diizinkan dalam ketentuan kontrak dan perjanjian kerja Dewan Sengketa. Yang ketujuh, ketentuan lain yang tercantum dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa beserta lampirannya. Anggota Dewan Sengketa yang melanggar ketentuan diberhentikan sebagai anggota Dewan Sengketa. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.